Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Vina Maulidia. Saat ini saya merupakan dosen tetap pada program studi S1 Farmasi Umum di Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman. Saat ini saya berkualifikasi pendidikan di S3. Kelompok ilmu farmasi dengan bidang keilmuan saya saat ini adalah analisis farmasi. Video ini saya buat sebagai salah satu bentuk pemenuhan dokumen penilaian dosen untuk PDD UKTPT yang bertujuan untuk menunjukkan pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan kompetensi akademik dengan bidang keilmuan yang saya miliki. Salah satu mata kuliah yang saya ampu dan relevan dengan bidang keilmuan analisis farmasi adalah mata kuliah standar mutu dan keamanan produk farmasi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada program studi S1 Farmasi Umum dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman mengenai prinsip-prinsip penjaminan mutu dan keamanan produk farmasi, mulai dari bahan baku, proses produksi, pengujian mutu, hingga distribusi produk sesuai dengan regulasi nasional maupun internasional yang berlaku. Pelaksanaan mata kuliah ini mendukung capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi, khususnya pada aspek pengetahuan dan keterampilan khusus, yaitu kemampuan mahasiswa dalam memahami konsep mutu, keamanan, regulasi kefarmasian, dan menganalisis parameter mutu produk farmasi serta mampu mengevaluasi kesesuaian suatu produk terhadap standar yang berlaku sebagai dasar pengambilan keputusan profesional di bidang kefarmasian. Pada video ini saya akan menampilkan contoh pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan ke-7 dengan topik analisis standar mutu dan keamanan produk farmasi. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang ingin dicapai pada pertemuan ini adalah agar mahasiswa mampu menjelaskan prinsip kerja HPLC, memahami parameter analisis yang digunakan dalam pengujian mutu, menginterpretasi hasil analisis kromatografi, serta mengevaluasi peran HPLC sebagai salah satu metode utama dalam menjamin mutu dan keamanan produk farmasi. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan metode ceramah interaktif, diskusi, dan case method. Mahasiswa tidak hanya mempelajari konsep dasar HPLC, tetapi juga diberikan gambaran mengenai pengujian kadar, bahan aktif, bahan penyerta, kemudian identifikasi kemurnian, maupun evaluasi hasil analisis terhadap spesifikasi yang ditetapkan dalam farmakope atau dalam regulasi BPOM. Dengan pendekatan tersebut, mahasiswa diharapkan mampu menghubungkan konsep teoritis dengan masalah yang pernah ada. Dari aspek delivery, penyampaian materi dilakukan secara sistematis dimulai dari urgensi, analisis mutu dalam industri farmasi, prinsip dasar HPLC, komponen, instrumen, parameter penting seperti retention time, presisi, hingga penerapan HPLC dalam pengujian mutu berbagai produk farmasi. Penyampaian materi didukung dengan media pembelajaran berupa slide, presentasi, kemudian ilustrasi instrumen, contoh kromatogram, serta contoh aplikasi HPLC dalam pengujian produk farmasi sehingga mahasiswa memperoleh pemahaman yang lebih kontekstual. Dari aspek interaction, saya membangun suasana pembelajaran yang interaktif melalui sesi tanya jawab, diskusi kecil bersama mahasiswa, kemudian mahasiswa didorong untuk mengemukakan pendapat, menginterpretasikan data kromatografi. Interaksi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi ilmiah, dan juga pemecahan masalah. Asesmen dilaksanakan melalui tanya jawab dan diskusi reflektif pada akhir pembelajaran. Mahasiswa secara aktif menyampaikan hasil pemahaman dan menyusun kesimpulan mengenai materi yang disampaikan. Hasil dari diskusi tersebut menjadi dasar bagi saya untuk menilai ketercapaian CPMK pada pertemuan ini, serta memberikan umpan balik secara langsung kepada mahasiswa. Evaluasi pembelajaran dilaksanakan secara berkelanjutan melalui berbagai komponen penilaian yang memiliki bobot. Selain asesmen berupa tanya jawab dan diskusi interaktif selama pembelajaran berlangsung, ketercapaian CPMK juga dievaluasi melalui penilaian sumatif seperti ujian tengah semester atau UTS dan juga ujian akhir semester atau UAS. Sehingga capaian pembelajaran mahasiswa dapat diukur secara objektif dan komprehensif. Baik, mari saksikan video pembelajaran berikut ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
Oke, kita balik lagi ke mata kuliah standar mutu dan keamanan farmasi. Minggu lalu udah kita bahas apa sih pentingnya standar mutu, kenapa sih kita harus tahu suatu produk farmasi itu dinyatakan aman, punya mutu, sehingga bisa kita gunakan di masyarakat umum, baik itu yang beredar di toko toko offline store ataupun online store gitu ya. Nah, produk farmasi itu ada apa aja sih? Obat udah jelas ya. Terus apa lagi? Kosmetik, apalagi? Suplemen, analisis standar mutu dan keamanan sediaan obat. Nah, kenapa sih standar mutu dan keamanan farmasi itu penting? Sediaan farmasi yang kalian sebutkan tadi, mereka punya standar atau enggak? Punya. Jadi semua produk farmasi itu ada komposisinya. Ya, komposisinya itu ada range keberterimaan yang diterima dan juga diizinkan. Nah, kenapa harus ada seperti itu? Kenapa kita harus taat pada aturan, pada acuan, pada standar dan lain sebagainya? Karena kita dalam pengawasan. Dalam hal ini adalah produk farmasi. Pengawasannya berarti di bawahnya siapa? Di bawahnya BPOM. Oke, BPOM itu selalu mengawasi semua produk yang kalian sebutkan tadi, mau itu obat, suplemen, pangan, kosmetik. Ya, jadi tidak ada pemilahan terkait, oh itu kosmetik nggak perlu dicek sama BPOM, tidak. Karena dalam kosmetik itu juga punya tujuan-tujuan penggunaan. Kalian pernah lihat ada berita-berita semacam ini, apoteker terlibat pengedaran obat keras, kemudian oplosan obat, kemudian ada lagi peredaran obat keras dan lain sebagainya. Nah, ini adalah akibat apa? Akibat standar-standar mutu dalam suatu produk farmasi itu tidak sesuai. Nah, setiap produk farmasi itu harus aman, harus bermutu, harus berkhasiat. Di mana mutu produk farmasi merupakan jaminan bahwa suatu produk tersebut dibuatnya konsisten dengan harapan apa yang kita inginkan dari produk tersebut itu tercapai. Kayak tadi kita pakai kosmetik nih, kita pakai kosmetik tujuannya adalah untuk perlindungan sinar matahari, ya kita sebagai konsumen maunya ya harus tercapai. Kulit kita harus terlindungi, itu dari segi kosmetik ya. Untuk melihat bagaimana mutunya, kita punya 4 kriteria, seperti yang minggu lalu saya jelaskan. Yang pertama, apa? Identitas, kemudian kadar, kemudian purity atau kemurnian ya. Terus apalagi? Keamanan. Oke, sekarang resiko jika produk tersebut tidak memenuhi standar mutu. Kira-kira resikonya tuh berdampaknya ke siapa aja? Siapa yang mau coba menjawab? Oke, siapa namanya, Dek? Nama saya Handayani Pasaribu. Oke. Nah, kalau menurut saya yang jelas pasti yang terkena dampak dari standar mutu yang jelas manusia. Manusianya siapa nih? Dia sebagai apa? Kalau menurut saya sebagai pasien yang dampak dari konsumsi obat. Oh, oke ya. Jadi terhadap si pasien. Ada lagi terhadap siapa? Oke, siapa namanya? Siva. Terhadap siapa Siva? Selain terhadap pasien, itu juga ada terhadap industrinya sendiri. Oke, iya. Jadi dua ini ya yang akan mendapatkan dampak resiko tersebut dari sisi pasien dan juga si industri. Pasien jelas dia mendapatkan resiko, jelas dia dampak resiko. Karena apa? Yang tadinya dia pengen sembuh jadi nggak sembuh. Atau akan muncul berbagai keluhan lainnya. Nah, dari industri dia juga kena resiko. Yang pertama produknya, oh berarti gagal produk nih. Nah, dampak akhirnya apa? Ditakutkan produk yang mereka gunakan atau mereka buat di industri tersebut akan dicabut izin edarnya. Oke. Sekarang, analisis itu dapat digunakan sebagai dasar penjaminan mutu dan keamanan produk farmasi. Bagaimana menjamin produk tersebut tetap bermutu? Nah, kita lakukan analisis. Setiap tahapan pada produksi itu harus didukung oleh analisis lab. Harus didukung dengan semua dokumen lengkap dari dia pemasok data awal, pemasok bahan awal, sampai dengan dia dilakukan penelitian analisis bahwa produk tersebut standar mutunya sesuai dengan acuan yang mereka acu. Oke. Jika mutu dan keamanan produk farmasi hanya dapat dibuktikan menggunakan analisis yang hasilnya harus akurat, maka metode analisis yang paling banyak digunakan itu apa?
Nah, salah satunya itu adalah menggunakan HPLC atau nama lainnya adalah kromatografi cair kinerja tinggi. Nah, ini adalah alat atau instrumen yang digunakan untuk analisis. Bukan hanya dari segi kualitatif, tapi dia juga mampu untuk mendeteksi berapa sih kadarnya, apakah udah sesuai atau belum. Nah, kalau yang lalu kita membahasnya KLT ya, kromatografi lapis tipis. Nah, kromatografi lapis tipis itu hanya di bagian luarnya aja. Kita baru deteksi awal aja, melihat ada atau tidak ada. Nah, tapi KLT tidak mampu menghitung sampai dengan kadar, sampai dengan kemurnian, dan lain sebagainya. Nah, makanya kita perlu dibantu dengan analisis lebih tinggi lagi, yaitu penggunaan instrumen HPLC atau KCKT. Nah, dengan demikian, tujuan pembelajaran kali ini adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami urgensi analisis dalam menjamin standar mutu dan keamanan produk. Nah, menjelaskan prinsip kerja serta komponen utama kromatografi cair kinerja tinggi, serta menginterpretasikan hasil analisis berdasarkan parameter yang ada dan mengevaluasi apakah nantinya suatu produk tersebut yang dianalisis dengan menggunakan HPLC itu memenuhi standar mutu atau tidak. Jadi untuk standar mutu dan keamanan itu 4 aspek utama ini kuncinya. Identitas, kemudian kadar, mutu, dan kemurnian. Dan identitas yang dimaksud adalah kesesuaian. Benar nggak nih yang di label produk itu isinya paracetamol? Benar nggak di produk itu hasilnya isinya paracetamol atau bukan? Nah, kemudian di label kita klaimnya, industri mengklaimnya 500 mg. Benar nggak yang ada di dalam kemasan obat tersebut itu isinya adalah 500 mg. Nah, kita butuh apa nih untuk memastikan? Butuh kegiatan analisis yang dibantu dengan instrumen-instrumen tingkat tinggi. Keamanan produk itu dipastikan melalui pengujian terhadap cemaran, impuritas, produk degradasi, dan juga residu. Nah, kegiatan-kegiatan untuk mendapatkan suatu kesesuaian standar mutu dan keamanan produk farmasi itu bisa kita gunakan dengan bantuan analisis menggunakan instrumen HPLC. Oke, pertanyaan selanjutnya, kenapa harus HPLC? Kenapa harus HPLC? Nah, HPLC ini merupakan instrumen tingkat tinggi, dia memiliki sensitivitas yang tinggi, selektivitas yang tinggi, presisi tinggi, dan akurasi tinggi. Nah, dalam suatu produk farmasi yang membutuhkan izin edar itu harus melewati yang namanya parameter validasi. Nah, 4 poin ini mengacu pada validasi untuk kelayakan izin edar. Nah, kalau dia menghasilkan parameter validasi yang tinggi, bernilai tinggi, maka secara langsung dia akan menjadi pilihan utama dalam pelaksanaan analisis untuk tujuan kelayakan atau standar mutu dari suatu produk tertentu. Prinsip HPLC itu sendiri dia menggunakan 2 fase, ada fase diam dan fase gerak, di mana nantinya dia ini mengadop yang namanya istilah like dissolve like. Ya, jadi kita bisa menggunakan fase diam sesuai apa yang kita inginkan. Nah, baik lagi dia nanti menganutnya adalah like dissolve like. Jadi kalau misalnya kita menggunakan fase diamnya adalah yang sifatnya polar, artinya si analit yang kita injekkan ke dalam suatu instrumen tersebut, dia akan tertahan lebih lama. Karena kan dia prinsipnya like dissolve like. Kalau dia polar, maka dia akan menahan lebih lama senyawa-senyawa yang polar. Nah, artinya dia akan keluar atau terbaca detektor lebih lama atau lebih cepat. Lebih lama, karena dia lebih lama tertahan di fase di. Oke. Prinsip sederhananya, semakin kuat interaksi analit dengan fase diam, maka dia akan semakin lama keluar. Kalau dia semakin lama keluar, maka retention time atau RT-nya itu juga akan lebih tinggi, akan lebih besar. Apa sih retention time? Nanti akan muncul dalam instrumen si HPLC ini yang menyatakan dia adalah waktu si analit atau senyawa itu terbaca setelah melewati kolom. Dari dia si analit diinjekkan, kemudian melewati kolom dan terbaca oleh detektor, dia akan mengeluarkan sinyal berupa kromatogram. Berupa kromatogram seperti gambar di sebelah sini. Nah, ini waktu keluarnya kromatogram itu ditunjukkan dengan RT atau retention time.
faktor yang mempengaruhi retention time ini adalah jenis dan panjang kolom. Jadi untuk kromatografi HPLC atau kromatografi kinerja tinggi ini, dia menggunakan fase diam itu berupa kolom. Nah, kolom itu berbagai macam. Nanti kita akan bergantung lagi kita mau pakai mekanisme pemisahan yang mana. Ada 2 mekanisme pemisahan yang ada pada HPLC ini. Nah, kemudian apakah retention time ini penting? Iya, jawabannya. Karena ini akan kita gunakan ketika kita mau membandingkan si sampel atau analit kita itu dengan standar. Jadi kalian punya contoh produk paracetamol apa di pasaran? Sunmol, oke. Sunmol itu yang produk ya, sampel produk ya. Kemudian isinya apa? Paracetamol. Ada nggak standar paracetamol? Ada nggak? Ada. Oke, jadi yang kita injeksikan pada instrumen yang sama, kemudian settingan alat yang sama itu ada 2. Yang pertama sampel yang mau kita cek, yang kedua adalah standarnya. Standar dari senyawa yang mau kita cek atau yang mau kita lihat. Ya, jadi ada 2. Yang pertama sampel, yang kedua standar. Oke. Nah, retention time ini digunakan untuk mau melihat ketika kita nginjekin sampel dan ketika kita menginjekkan standar, sama nggak retention time-nya, waktunya dia keluar? Atau kalau nggak sama, mendekati nggak, mirip nggak retention time-nya? Kalau ternyata dia sama, berarti betul apa yang kita injekkan dan terbaca oleh detektor dan keluar berupa kromatogram itu adalah sesuai dengan standar atau senyawa yang memang mau kita identifikasi. Berikut adalah ilustrasi bagaimana di dalamnya si HPLC atau si KCKT ini. Jadi ada fase gerak, ada pompa, ada injektor, ada kolom selaku fase diam, ada detektor, dan ada interpretasi data berupa layar komputer yang nantinya akan menginterpretasi data berupa kromatogram. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, mekanisme pemisahan. Dalam HPLC itu ada 2 mekanisme pemisahan yang terkenal atau yang banyak digunakan. Yang pertama adalah RPHPLC atau reverse phase, yang kedua adalah NPHPLC atau normal phase HPLC. Nah, beda nggak dua-duanya nih? Beda ya. Yang paling umum digunakan adalah RPHPLC. Nah, RPHPLC ini dia menggunakan fase diamnya biasanya adalah nonpolar dengan jenis C18. Fase geraknya yang biasa digunakan adalah senyawa-senyawa polar, boleh campuran, terkadang ada juga yang tunggal. Biasa digunakan adalah campuran air dan metanol atau air, metanol, dan asetonitril. Nah, bagaimana kita menentukan ini? Kalau kita mau menganalisis, kita harus punya acuan. Entah itu dari farmakope, entah itu dari jurnal, yang jelas kita harus punya acuan dasar ketika kita mengadop settingan dari si alat HPLC ataupun fase gerak yang digunakan dan fase diam yang digunakan. Nah, kemudian yang kedua adalah NPHPLC atau normal phase. Nah, untuk fase diamnya biasanya dia polar. Fase geraknya adalah non-polar. Ya. Nah, dari gambaran ini adalah simulasi dari like di Softlec tadi. Jadi kalau misalnya fase diamnya polar, artinya dia akan tertahan lebih lama. Nah, yang keluar duluan adalah yang tidak disukainya, berarti yang non-polar. Berikut adalah perbandingan RPHPLC dan NPHPLC. Dari segi fase diam, RPHPLC biasa digunakan adalah yang sifatnya adalah non-polar. Nah, karena diharapkannya senyawa-senyawa polar tadi untuk ditarik lebih dulu, sehingga dia keluar lebih dulu juga. Nah, kemudian untuk fase geraknya mudah ditemukan dan lebih aman, yaitu campuran air, kemudian metanol, asetonitril, dan terkadang membutuhkan buffer. Nah, kalau yang non-polar, dia fase geraknya agak lebih rumit, dan kalau dibilang ramah lingkungan sih, nggak juga ya, karena yang digunakan adalah heksan, kemudian heptanat, dan toluen. Kemudian dari segi aspek jenis senyawa yang cocok, kalau untuk RPHPLC dia lebih mendominasi ya. Jadi dia banyak digunakan untuk menarik senyawa-senyawa dengan kepolaran-kepolaran yang bervariatif. Nah, kalau yang untuk NPHPLC dia lebih sering digunakan untuk menarik lemak, untuk menarik minyak.
Kemudian untuk aplikasi umum banyak sekali digunakan di dunia farmasi, terutama untuk data-data dasar, ya. Penetapan kadar obat, impuritas, metabolis stabilitas, bioanalisis, dan analisis bahan alam. Nah, kalau untuk NPHPLC mungkin aplikasi atau penggunaannya lebih khusus, ya, karena dia pemisahannya senyawanya yang nonpolar dulu yang dia unggulkan gitu. Parameter penting untuk HPLC yang pertama jelas adalah retention time karena dia ini pelakunya banget. Kita bisa tahu bahwa itu benar HPLC, kita harus sandingkan dia dengan si standarnya sama nggak nih, mirip nggak nih, ya. Kemudian peak area. Semakin besar luas puncak akan menentukan kadarnya dan jadi dia tuh berbanding lurus ya. Kalau dia semakin besar luas puncaknya, maka kadarnya juga semakin tinggi. Ingat, peak area atau kromatogram itu juga punya ciri yang baik bagaimana. Nanti akan kita bahas. Kemudian resolusinya atau RS-nya ini berkaitan dengan kromatogram, dengan peak area. Apakah peak area atau kromatogram yang ada atau dihasilkan itu bagus, itu benar, dan sesuai dengan standar mutu yang ada. Jadi mereka pun itu punya ciri, mereka pun punya persyaratan gitu. Kalau misalnya yang baik RS yang berapa? Yang baik adalah RS lebih daripada 2 atau sama dengan 2. Nah, RS ini akan ini nih, akan mempengaruhi ini nih, gambar kromatogram ini. Jadi kalau misalnya pemisahan yang baik itu ketika kita lihat nilai RS-nya adalah lebih daripada 2. Karena apa? Kalau dia RS-nya kurang dari 2, akan terjadi dempet antara peak area 1 dengan peak area lainnya. Gitu. Nah, kemudian telling factor. Ini juga merupakan parameter penting dalam kromatogram HPLC. Nah, telling factor itu kalau kalian pernah lihat hasil HPLC, ini kan bagus ya. Ini bagus, ini bagus. Nah, tapi kalau dia agak melengkung dikit di bawahnya, itu berarti ada telling factor yang melebihi dari ketentuan. Nggak bagus jadinya, ya. Nih, telling factor yang bagus itu adalah yang seperti ini. Jadi dia kurang dari 2. Kalau dia lebih dari 2, ada ekor-ekor mengikutinya di sisi-sisinya, itu udah nggak bagus. Nah, jadi kalau dibilang rumit, bukan rumit, tapi harus ada yang kita sesuaikan untuk masuk dalam standar mutu sehingga produk tersebut dinyatakan aman. Nah, kemudian ada namanya theoretical plat atau jumlah plat. Nah, jumlah plat yang baik itu adalah lebih dari 2000. Kalau kurang dari 2000 gimana, Bu? Saya jamin data itu tidak baik. Nah, kalau tujuannya adalah pada obat-obat sediaan farmasi atau produk-produk farmasi bukan lemak minyak, itu kita masih bisa otak-atik dalam optimasi settingan alatnya. Entah itu suhu, kemudian fase diam, atau fase gerak yang kita gunakan. Oke, ini contoh. Jadi misalnya kita mau melakukan analisis kadar obat menggunakan HPLC. Contohnya adalah analisisnya adalah tablet paracetamol 500 mg. Yang kita lakukan apa? Langkahnya timbang sampel, dilarutkan, sonifikasi, disaring, kemudian dilakukan penginjekan pada alat, kemudian dibandingkan dengan standar. Nah, standar penting banget nggak, Bu? Penting. Kalau dalam HPLC, kemudian penentuan itu terkait analisis obat, analisis produk farmasi sangat penting. Ya. Kemudian dihasilkan kromatogram pada standar PCT atau paracetamol, retention time-nya lihat ya, perhatikan. 4,53. 4,53. Pada sampel, retention time-nya 4,55. Nah, sama nggak? Dari angka beda sih memang, tapi dia udah mendekati ya, karena patokan kita adalah di standar ya. Kalau kita lihat 4,53 dengan 4,55 itu sedikit tapi masih masuk dalam keberterimaan. Nah, kita buktikan lagi di kadarnya. Setelah kita dapat kromatogram, kan nanti dapat luas area, kita masukkan dalam rumus untuk menghitung kadarnya. Nah, kadar yang diperoleh dari perhitungan yang ada, yang kita udah masukin, itu adalah 99%. Bisa nggak kita asumsikan 99% ini udah masuk dalam kategori standar mutu dan aman? Nggak bisa. Kita nggak bisa beropini. Kita harus punya buk acuan. Kalau farmasi rumus buk acuannya apa ya?
Farmakope. Jadi emang ya farmakope itu memang rumus hantunya banget untuk farmasi ya. Mau gimana pun juga acuan kita adalah farmakope ya. Jadi di farmakope itu tuh lengkap. Mau kalian menganalisis obat apa aja, itu udah tertulis di farmakope. Yang diterima, yang ditunjukkan mutu dan keamanannya baik, itu yang kadarnya berapa persen keberterimaannya. Jadi di farmakope untuk paracetamol, itu keberterimaannya kalau kadarnya 95 sampai 105%. Masuk nggak dalam range? Nah, masuk. Berarti dia memenuhi standar mutu dan keamanan. Nah, itu baru kita bisa bilang bahwa benar, masuk gitu. Karena kita udah menyesuaikan dengan acuan. Kita nggak boleh beropini sendiri. Ya. Oke, kesimpulannya memenuhi syarat mutu. Oke. Dari semua yang saya sampaikan, ada pertanyaan? Oke, sebutkan namanya. Perkenalkan, nama saya Elsa Mutahunjana. Yang ingin saya tanyakan itu, apakah kromatogram yang muncul itu selalu sama? Dan bagaimana cara kita untuk dapat membedakan apakah data tersebut adalah senyawa yang kita mau dengan senyawa yang lain? Oke. Nah, kalau kalian lihat dari hasil aja ya, kromatogram yang muncul dari detektor, yang muncul di komputer itu akan selalu sama sih, memang tampilannya selalu seperti ini. Tapi di komputer, di aplikasinya itu kita bisa lihat apakah itu adalah senyawa yang kita maksud atau enggak. Nanti ada pengklikan, nanti dia akan munculkan secara 3 dimensi atau 2 dimensi tergantung alat yang kita punya atau instrumen yang kita punya, itu dia akan menunjukkan apa dari area atau kromatogram yang kita klik tadi. Jadi kalau tampilan kromatogram jelas semuanya seperti ini, berupa pik seperti ini. Tapi dalam aplikasinya itu kita bisa klik, baru kita akan lihat apakah betul itu senyawa yang kita mau. Misalnya itu senyawa paracetamol, misalnya itu ada menu tersendiri untuk kita melihat bahwa oh ini piknya si paracetamol atau bukan ya. Oh jangan-jangan ini piknya asam mefenamat. Nah itu bisa, itu nanti ada di aplikasinya. Nanti di praktikum mungkin akan kita lihat kalau misalnya kita di bab penggunaan HPLC itu kita bisa munculkan itu nanti ya. Nah kemudian kalau misalnya memastikan ya sama seperti yang tadi, makanya kita tujuannya adalah menginjekkannya 2, standar dan juga sampel. Gitu ya, sudah cukup jelas? Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait materi analisis standar mutu ini. Bisa bantu untuk menyampaikan kesimpulan dari pertemuan hari ini? Ada yang mau bantu? Oke, siapa namanya dek? Sapitri, ayo. Gimana Didi? Dari kesimpulan yang saya dapatkan dari pembelajaran hari ini, dapat saya simpulkan ternyata penentuan standar mutu itu dapat dilakukan dengan menggunakan metode analisis kromatografi lapis KHP, kromatografi HPLC, atau bisa juga disebut dengan kromatografi cair hemoglobin. Oke, ada lagi? Oke, namanya? Kenalkan, nama saya dari sini kita tahu penggunaan HPLC banyak digunakan dalam bidang kefarmasian untuk meningkatkan untuk produk yang berupa identitas, kadar, mutu, dan keamanan. Penyampaian kalian, saya menyimpulkannya bahwa kalian udah cukup mengerti, cukup jelas terkait materi ini ya, analisis standar mutu dan keamanan. Bahwa memang standar mutu dan keamanan produk farmasi itu jelas harus kita lakukan sebagai farmasis ya. Dan semua produk itu memang harus mengikuti, harus melewati langkah-langkah standar mutu dan keamanan produk. Berarti produk farmasi itu harus aman, mutunya harus terjaga dan lain sebagainya. Kalau nggak aman kan nggak mungkin ya dapat izin edar dan lain sebagainya. Nah, untuk produk-produk yang udah dapat izin edar itu mereka akan lakukan inspeksi secara berkala terkait produk-produk yang mereka hasilkan. Biasanya memang seperti itu. Oke, untuk referensi kita menggunakannya dan apa yang saya jelaskan itu referensinya di sini. Sampel-sampel bahan alam, nanti acuannya adalah farmakope herbal. Oke, baik. Sekian yang saya sampaikan. Sedikitnya semoga bermanfaat untuk saya dan kalian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan singkat mengenai pelaksanaan pembelajaran mata kuliah standar mutu dan keamanan produk farmasi sebagai mata kuliah yang saya ampuh, yang linier dengan keilmuan saya. Semoga video ini dapat memberikan gambaran mengenai
implementasi proses pembelajaran yang berorientasi pada capaian pembelajaran lulusan serta mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi di bidang farmasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.